Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, kalau kamu lakukan ini, maka mantan akan segera merasakan bahwa dikhianati itu sakit. Ya. Nah, Anda sudah merasakan ya bahwa dikhianati itu adalah sesuatu yang teramat sangat menyakitkan. Bahkan saking sakitnya sampai ke mimpi-mimpi. Ya, dan mungkin membuat kita jadi trauma. Banyak hal ya dalam hidup kita secara tidak sadar itu jadi trauma walaupun dalam skala atau kadar yang ringan ya. Jadi misal takut terlambat datang ke sekolah karena akan dimarahi oleh Pak Guru atau Bu Guru sampai ke mimpi-mimpi ya. Apalagi takut menghadapi dosen pembimbing skripsi ya, skripsinya sudah selesai, sudah pendadaran, bahkan sudah wisuda, bahkan sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga, masih terus ke mimpi-mimpi. Termasuk juga dalam persoalan mantan ini ya, terus terbawa ke dalam mimpi kita, menjadi mimpi buruk ya. Nah, jadi kalau sampai menjadi mimpi buruk dan berulang, saya sarankan memang kita ini kan sebagai manusia butuh istirahat ya, agar kita bisa bugar, bisa segar ya, beraktivitas dengan normal ya. Maka apa yang perlu dilakukan agar tidak jadi mimpi buruk ya, jangan lupa berdoa ya. Sebelum tidur ambil air wudhu, mengerjakan sholat sunat witir 3 rakaat, setelah itu berdoa, baca surah Al-Ikhlas, An-Nas ya, kemudian Al-Falaq dan ayat kursi. Kalau bisa ditambah dengan 2 ayat penutup dari surah Al-Baqarah ya. Kalau bisa lebih bagus lagi juga ditutup dengan membaca surat Al-Mulk ya. Nah, jadi ketika kita dikhianati dan kita merasa sakit hati, apa yang selalu muncul di dalam benak kita? Keinginan agar yang bersangkutan juga merasakan apa yang kita rasakan ya. Maka ada orang yang memang rese ya, selalu misal membuat komentar terhadap apa yang terjadi pada kehidupan Anda karena dia tidak pernah merasakan. Dan biasanya orang seperti ini akan segera merasakan. Misal Anda curhat kepada teman ya, apa yang dia komentari dari curhat Anda, Allah yang diurusi, ming cuman urusan mantan wae ya, opo yo ora ono urusan sing liyane, kan begitu ya. Karena apa? Karena dia belum pernah merasakan sakitnya dikhianati. Bagaimana dia mau dikhianati? Wong tidak ada yang mau dengan dia. Ya. Kalau kita di media sosial begitu juga, misal di video-video YouTube begini kan, kadang-kadang ada tuh orang yang berkomentar begitu. Ya. Karena apa? Dia bisa berkomentar begitu ya karena memang tidak ada yang mau dengan dia. Ya, jadi tantangannya beda. Kalau Anda tantangannya berusaha memulihkan hati dari dikhianati, nah kalau dia tantangannya adalah selalu merasa tertolak sampai tidak berani mendekati lagi. Ya, nah jadi kalau kita menghabiskan waktu dan energi kita teramat sangat besar kan untuk mencari cara agar yang bersangkutan kena batunya,
sayang, rugi waktunya. Ya, begitu. Rugi waktu, rugi pikiran. Karena sesungguhnya waktu, pikiran, tenaga kita ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermakna di dalam kehidupan kita. Ya, kalau cuman berpikir yang negatif, sayang waktunya dan akan menjadi penyakit untuk hati kita, ya. Nah, karena itu yang terbaik adalah sekarang, ya, ketika mantan mengkhianati Anda dan Anda merasa tersakiti, bahwa ini kan hati, walaupun kemudian efeknya juga akan menjalar ke seluruh tubuh. Orang yang sedih jadi tidak doyan makan, tidurnya tidak lelap, ya, jadi bersedih terus. Maka apa yang terjadi pada fisiknya, mungkin fisiknya akan mengalami penurunan. Bobotnya dari 75 kg karena kepikiran terus jadi susut, ya, jadi turun menjadi 65 kg. Ada yang sampai mengalami harus di PHK dari tempat kerja karena pekerjaannya jadi kacau balau, tidak fokus, ya. Ada yang saking stresnya itu hampir setiap hari nangis, kuliah terbengkalai, terpaksa harus ngambil cuti kuliah dulu memulihkan hati, ya, sehingga kuliahnya jadi tertunda. Nah, Anda jangan begitu, ya. Kalau Anda larut di dalam kesedihan yang seperti itu mantan Anda tambah bahagia, ya. Kalau Anda sampai sakit dan dia tahu gara-gara penyebabnya adalah perpisahan itu, dia malah tambah bangga tuh lihat, ya. Tidak bisa kan ngapa-ngapain kalau tidak ada saya. Nah, ya, karena itu Anda harus melakukan sesuatu yang melampaui pencapaian yang bisa dia capai. Misal kalau mantan Anda ini teman kuliah, ya, kalau Anda berlama-lama di bangku kuliah, ya ketemu dia terus, pusing Anda. Melihat dia menggandeng pasangan barunya terus, apa yang tidak stres. Maka apa yang harus Anda lakukan? Percepat perkuliahan Anda. Semakin cepat selesai kuliah Anda, semakin cepat Anda tidak melihat dia menyombongkan pasangan barunya. Begitu, ya. Dan ketika Anda lebih maju beberapa langkah dari dia, ya, sudah menjadi kodrat manusia tuh, ya. Ketika ada orang lebih hebat dari dia, biasanya yang ada dalam pikirannya dua kemungkinan. Yang pertama, ya, ingin mengambil manfaat dari yang bersangkutan. Itu jawaban kenapa kalau orang sedang moncer-moncernya karirnya, semua orang mendekat, ya, semua orang mengaku sahabat. Karena apa? Ingin mengambil manfaat. Yang kedua, iri hati atau dengki. Cuma dua kemungkinan itu. Dan saya yakin, ya, mantan Anda itu akan mengambil opsi yang pertama, mencoba kembali mengambil manfaat dari diri Anda. Nah, yang kedua, ya, kita berlindung kepada pertolongan Allah, ya, karena pertolongan Allah itu adalah proteksi terbaik dalam hidup kita dari berbagai niatan-niatan yang tidak baik yang ditujukan kepada kita, termasuk mantan mengkhianati kita, morotin kita, hanya memanfaatkan diri kita, dan seterusnya, ya. Maka apapun yang pernah dia lakukan terhadap diri kita, ketika
Allah melindungi Anda, maka segala sesuatunya akan berbalik kepada Dia. Ya, maka di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi aidaka binasrihi." Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.